Sekadar mengingatkan bahwa Indonesia itu beragam, kaya akan bahasa dan kebudayaan. Soal suku jangan ditanya lagi. Berdasarkan data BPS tahun 2010, setidaknya ada 1.340 suku bangsa di seluruh Nusantara. Nah, dari banyaknya suku ternyata masih ada beberapa yang terasing dan tidak tersentuh modernisasi kehidupan saat ini. Penasarankah kalian suku apa saja yang dimaksud? Berikut daftarnya untuk kamu. Suku Kajang. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, terdapat kelompok etnis yang dipimpin oleh Amatoa. Mereka adalah kelompok masyarakat yang jauh dari keramaian dan gemerlap modernisasi. Ya, suku Kajang adalah yang dimaksud. Dengan ciri khas pakaian serba hitam, masyarakat suku Kajang hidup serba primitif. Tidak hanya jauh dari pusat keramaian, mereka bahkan menolak mengenakan sandal. Tidak ada alat elektronik, memasak dengan mengandalkan kayu bakar, dan sistem penerangan tanpa bantuan listrik. Sejauh ini masyarakat suku Kajang terbuka menerima siapapun yang datang dengan niat baik, asal tetap menaati aturan kawasan adat Amatoa. Namun, tetap saja kesan mistis tidak terelakkan. Selain bertani dan berkebun, menenun adalah salah satu mata pencaharian masyarakat, terutama perempuan suku Kajang. Sampai saat ini disebut-sebut bahwa keterampilan menenun menjadi salah satu syarat perempuan di suku Kajang untuk bisa dinikahi. Suku Bauzi. Tahukah kalian sekitar 276 suku mendiami Papua, namun 14 suku diantaranya telah dinyatakan hilang. Ya, suku asli Dani misalnya, sudah tidak terlacak oleh antropolog kecuali dalam situasi pertunjukan atau festival seni budaya. Adapun suku yang masih ada dan mulai terasing, satu di antaranya adalah Bauzi atau Bauri. Suku yang berasal dari daerah Waropen Utara ini menyebar ke selatan Danau Bira, Noyadi, dan Tenggara Niau. Dua daerah yang terletak di perbukitan Van Reis Mamberamo dalam kurun waktu yang lama. Mereka berpindah dengan perahu dan berjalan kaki, menjalani hidup primitif dengan berburu dan meramu serta hidup semi modern. Jangankan mengikuti mode, apa yang melekat di badan pun belum bisa dikategorikan pakaian. Karena itu tidak salah jika lembaga misi dan bahasa Amerika Serikat bernama Summer Institute of Linguistics atau SIL memasukkan suku ini daftar 14 suku paling terasing. Tidak ketinggalan Badan Pusat Statistik atau BPS Papua pun ikut memasukkan suku Bauzi ke dalam daftar 20-an suku terasing yang telah teridentifikasi. Suku Sakai. Salah seorang antropolog kepakaran antropologi perkotaan, kemiskinan perkotaan, dan multikulturalisme bernama Parsudi Suparlan tahun 1995 pernah menuliskan mengenai suku Sakai. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Sakai pernah disebut sebagai masyarakat terasing. Sebutan ini kemudian diganti dengan sebutan masyarakat tertinggal dan karenanya Departemen Sosial dipandang perlu melakukan pembinaan. Berbeda dengan beberapa suku yang menolak modernisasi, suku Sakai justru tak tergapai oleh kemajuan dan pembaharuan. Memang rumah-rumah penduduk sudah ada yang semi permanen. Pakaian berupa kain pun telah digunakan, namun wajah-wajah kemiskinan masih tampak jelas di tanah yang didiami perusahaan minyak raksasa tersebut. Belakangan, suku yang bergantung hidup dari perkebunan sawit dan karet tersebut tidak lagi memeluk animisme. Sekitar 4 generasi di sana sudah memeluk agama Islam. Suku Polahi. Saat Belanda datang menjajah Indonesia, sekelompok manusia melakukan pelarian ke pedalaman hutan Boloyohuto. Mereka bertahan hidup, beranak pinak, dan menciptakan kebudayaan hingga hadirlah dengan apa yang dikenal sebagai suku Polahi hingga hari ini. Sayangnya suku ini menutup diri.
Penanaman anti penjajah membuat mereka berpikir bahwa siapapun yang ada di luar sana adalah penjajah. Karenanya mereka lebih memilih hidup secara nomaden dalam hutan yang mereka yakini sudah menjadi rumah bagi mereka. Bukannya tidak mendapat perhatian, namun relokasi yang pernah ditawarkan pemerintah tidak begitu prestisius bagi suku yang masih menjadi bagian dari Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan Sumalata ini. Ya, ketimbang punya rumah layak dan kehidupan sosial yang modern, mereka lebih senang mengandalkan hasil hutan untuk makan. Bahkan untuk penerangan, listrik dipastikan masih menjadi sesuatu yang asing. Pasalnya, mereka masih memanfaatkan lampu dari rotan dan resin pohon gaharu yang dibungkus dengan daun woka. Suku Togutil. Selanjutnya ada suku Togutil atau juga lekat dengan sebutan suku Tobelo Dalam yang mendiami pedalaman Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya, seperti suku-suku terpencil lainnya, suku ini terbilang masih primitif, bahkan hidup masih dengan nomaden di sekitar hutan Tukur-Tukur, Totodoku, Kobe Kulo, Lolobata, dan Buli. Untuk makan pun misalnya, mereka masih memanfaatkan hasil hutan yang biasanya dikonsumsi langsung atau hanya sekadar dibakar. Air sungai untuk diminum, serta rumah panggung yang hanya beralas papan tanpa dinding. Saking tidak tersentuhnya dengan dunia luar, kebanyakan dari mereka masih bertelanjang dada hingga tidak mengenal huruf. Togutil memiliki arti suku yang hidup di dalam hutan, atau Pongana Monyawa dalam bahasa Halmahera. Namun penting untuk diketahui bahwa suku Togutil sendiri enggan disebut dengan nama Togutil karena nama tersebut memiliki makna konotatif yang berarti terbelakang. Suku Laut. Pelekatan nama suku laut yang disebutkan tadi ternyata bukan sekadar makna konotasi. Pasalnya, sebagaimana penampakan Kepulauan Riau yang 99% wilayahnya diliputi lautan, suku yang satu ini memang lebih banyak menjalani kehidupan di area perairan. Ya, sudah menjadi ciri khas mereka untuk tinggal di atas perahu atau sampan kajang yang lebar dengan ukuran 1,5 kali 5 meter. Bisa dikatakan bahwa semua aktivitas berlangsung di atas perahu, mulai dari memasak, mencuci, tidur, hingga melangsungkan pernikahan dengan sesama suku mereka. Nah, karena sepanjang hidup dihabiskan di atas perahu, maka sudah bisa ditebak bahwa mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Uniknya, hasil penangkapan mereka tidaklah dijual untuk mendapatkan uang, melainkan mereka masih mengandalkan sistem barter dengan menukar hasil tangkapan dengan kebutuhan sehari-hari. Namun dari masa ke masa terjadi penurunan populasi dari suku ini. Dari yang awalnya terdapat 70 kepala keluarga pada tahun 1976 mengalami penurunan menjadi 35 kepala keluarga setelah 34 tahun berlalu. Suku Korowai. Menjalankan kehidupan tradisional dan terisolasi, suku Korowai hidup jauh dari keramaian sejauh 150 km dari Laut Arafura di kawasan hutan. Ya, mereka membangun rumah yang tinggi di tengah hutan untuk melindungi diri dari binatang buas sekaligus sebagai upaya menangkal roh jahat berdasarkan apa yang mereka percaya. Bisa dikatakan bahwa mereka sangat tertutup dan hampir tidak tersentuh hingga pada 4 Oktober 1978 mereka bertemu penginjil Johannes Velhusen dan pada akhir tahun 1990-an mereka mulai dibaptis. Akhirnya pada tahun 1992 ketika desa Yaniruma diresmikan pemerintah Boven di Goil, tim pembuat film dokumenter sudah bisa mengunjungi pemukiman Korowai, di mana pada masa-masa itu mereka masih menempati hilir sungai, hidup mandiri dengan membuat kapak sendiri, hingga belakangan baru mengenal nilai tukar uang untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pakaian. Itulah tadi 7 suku asli Indonesia yang terasingkan dari kehidupan modern. Ada yang memang menolak
namun ada pula yang pada dasarnya belum diurusi oleh pemerintah saja. Nah, bagaimana menurut kalian?